Selamat datang kembali di Middle East Now. Di dalam Iran, rezim semakin memperketat cengkramannya setelah aksi protes besar-besaran anti pemerintah pada bulan Januari. Pihak berwenang Iran dilaporkan mengeksekusi seorang pria pada hari Sabtu karena diduga terlibat dalam pemberontakan tersebut, menuduhnya bertindak atas nama Mossad Israel. Ini adalah tuduhan yang menurut kelompok hak asasi seperti Amnesty International ditangani melalui persidangan yang tidak adil dan seringkali dengan pengakuan yang dipaksakan. Pada saat yang sama, pemadaman internet di Iran kini telah memasuki hari ke-58 secara berturut-turut menurut Netlox. Membuat negara itu memasuki minggu ke-9 dengan pembatasan ketat terhadap informasi yang berasal dari dalam Iran. Bergabung bersama kami untuk membahas lebih lanjut, Camelia Enti Kabifar, pemimpin redaksi Independent Persian. Camelia, senang sekali bisa berbincang dengan Anda di i24 News English. Terima kasih banyak sudah mengundang saya. Selamat malam untuk Anda dan semua pemirsa Anda. Terima kasih, Camelia. Sekarang, terkait dengan apa yang kita lihat di dalam Iran, bagaimana rezim menindak para pengunjuk rasa anti pemerintah? Apakah ada hal yang bisa dilakukan oleh warga Iran untuk tetap aman jika mereka ikut serta dalam protes ini hampir 5 bulan yang lalu? Ya dan tidak. Suasana dan atmosfer di Iran telah berubah dari apa yang kita lihat pada bulan Januari. Sekarang lebih seperti rasa lelah dan frustrasi daripada suasana marah seperti yang kita saksikan pada bulan Januari dan hingga 40 hari setelah pembunuhan para pengunjuk rasa. Suasananya telah berubah dan lebih seperti orang-orang Iran sedang menghadapi situasi pas peperang dalam bidang ekonomi dan tentu saja juga ketakutan. Namun ketakutan ini bukan satu-satunya alasan yang melarang mereka untuk turun ke jalan. Utamanya adalah rasa frustrasi. Mereka tidak melihat ada perubahan ketika mereka turun ke jalan secara massal dan kekuatan asing Amerika menjanjikan perubahan kepada mereka dan sekarang mereka justru bernegosiasi dengan rezim. Hal-hal itu membuat mereka menjadi sangat berhati-hati, yang mana itu sangat wajar. Dan ada banyak basij, iaitu milisi-milisi swasta di bawah Garda Revolusi yang berada di jalanan membuat pos pemeriksaan. Dan di malam hari, mereka melakukan manuver di berbagai bagian kota. Dan tentu saja hal-hal itu menjadi kekhawatiran lain bagi orang-orang Iran untuk mendorong mereka mundur, bahkan dari sekedar berpikir jika mereka ingin turun ke jalan sekarang. Ya, perangnya mungkin sudah berakhir. Setidaknya gencatan senjata ini sedang berlangsung, namun pemadaman internet masih tetap terjadi. Jadi apa arti semua ini tentang seberapa serius Teheran melihat ancaman dari jalanan dan dari rakyat? Ini adalah alasan lain yang menyebabkan lebih banyak frustrasi. Menarik untuk menceritakan kepada anda bagaimana internet telah mengubah kehidupan kita semua sehari-hari. Dan dengan memblokir internet tidak hanya merusak bisnes beberapa orang, tetapi juga menyebabkan lebih banyak frustrasi. Ketika orang tidak bisa terhubung, mereka tidak bisa membaca berita. Mereka juga tidak bisa menjelajahi dunia luar melalui internet. Itu membuat mereka semakin tertekan. Ini sangat sulit bagi sebagian besar orang Iran. Saya tahu beberapa dari mereka membeli proksi yang sangat-sangat mahal hanya untuk bisa terhubung selama beberapa jam ke dunia bebas. Dan itu juga butuh uang. Itu sangat mahal dan tidak mudah diakses oleh banyak orang Iran. Dan itu juga menyebabkan masalah lain, yaitu membagi pengguna internet menjadi orang kaya yang bisa mendapatkan akses dan orang miskin yang sama sekali tidak bisa mengakses. Kami belum mendengar dari rezim bahwa internet akan dibuka kembali. Mungkin mereka masih menunggu untuk memastikan perang benar-benar berakhir dan kesepakatan damai telah dibuat dengan Amerika. Lalu mereka mencabut pembatasan internet. Nah, beberapa rekaman yang berhasil keluar dari Iran sebenarnya memperlihatkan mural baru para pemimpin rezim yang telah meninggal akibat serangan Amerika Serikat dan Israel. Mural itu diresmikan di kota Mashhad. Namun, Mujtaba Khamenei, pemimpin Iran saat ini, belum pernah terlihat sejak ia mengambil posisi tersebut setelah ayahnya Ali Khamenei terbunuh di awal perang ini. Mujtaba juga tercantum di antara para korban tewas dalam mural ini. Apakah ada kepercayaan di dalam Iran bahwa pemimpinnya sebenarnya sudah meninggal?
Ketika saya berbicara dengan orang-orang Iran, kadang-kadang untuk laporan kami sendiri dan juga untuk memastikan rekan-rekan saya melaporkan dengan benar, saya bertanya kepada seseorang, bawa telpon ke tempat-tempat berbeda seperti salon rambut, ke pasar, toko kelontong. Saya bisa berbicara dengan orang-orang asing yang tidak saya kenal di telepon dan menanyakan kepada mereka beberapa dari mereka pertanyaan ini, seperti yang Anda tanyakan kepada saya. Banyak orang Iran percaya bahwa dia sudah meninggal, terlepas dari laporan New York Times. Mereka mengatakan dia sedang menjalani operasi atau Presiden Trump mengatakan dia mungkin akan cacat dan memiliki beberapa disabilitas. Menarik untuk memberitahu Anda bahwa orang Iran menganggapnya sudah meninggal. Dan karena tidak percaya dia masih hidup, mereka menjalani kehidupan sehari-hari mereka sendiri dan menyaksikan pembicaraan damai antara Iran dan Amerika Serikat ini. Mungkin dia masih hidup bagi kelompok kecil pendukung radikalnya, para Islamis ultra-radikal yang pada malam hari datang ke beberapa alun-alun dan mengibarkan bendera atau meneriakkan slogan-slogan radikal. Bagi orang Iran lainnya, rezim itu sudah mati, pemimpinnya sudah mati. Tidak ada keterikatan dan tidak ada minat untuk mengetahui apakah dia masih hidup atau sudah mati. Beginilah kehidupan sehari-hari berlangsung di Iran. Dan mereka tidak akan terkejut jika setelah gencatan senjata ini selesai dan terjadi kesepakatan damai dengan Amerika, jika mereka mengatakan dia sudah mati, banyak orang Iran tidak akan terkejut. Mungkin kelompok kecil pendukung rezim akan marah dan bereaksi berbeda. Selain itu, bagi orang Iran, hidup atau matinya dia sama sekali tidak penting. Camelia Enti Khabifar, sudut pandang yang luar biasa, seperti biasa. Terima kasih telah bersama kami di I24 News English hari ini. Terima kasih.